Halo teman-teman, kira-kira kayak ada yang kurang gak sih? Siapa ya? Halo teman-teman, jika kita orang Inggris, kita akan mengucapkan good morning. Jika kita orang Korea, maka mengucapkan annyeonghaseyo. Kita sebagai umat muslim seharusnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, kami dari kelas 9A siswi SMPN 1 Talun, Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bab 4 sistem komputer. Yuk belajar bersama-sama. Gak mau males deh. Kenapa? Ya males aja. Udah ayo. Bab 4 sistem komputer. Kalian penasaran gak sih apa sih isinya atau jelasannya dari bab 4 sistem komputer? Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Hai teman-teman, aku mau ngejelasin tentang bagian A. 7 hal yang dapat disajikan sebagai praktik baik dalam memanfaatkan komputer, yaitu 1. Pentingnya menjaga komputer. 2. Menggunakan komputer dengan baik. 3. Tidak makan dan minum di dekat komputer. 4. Mencegah kabel berantakan. 5. Bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang. 6. Mematikan komputer setiap selesai digunakan. 7. Posisi duduk yang baik di depan komputer. B. Cara kerja komputer. Komputer pertama kali dinyalakan terjadi proses pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS tersimpan di ROM pada motherboard. Booting proses terjadinya pertama kali dinyalakan sehingga operasi dapat berjalan. Tahapan proses booting yaitu 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. Pause. Proses memastikan semua hardware sebelum masuk ke sistem operasi dan jika terjadi error, maka akan bersuara beep. 3. Diskboard. Tempat menyimpan sistem operasi di komputer berupa hard disk. Proses booting pada komputer dibedakan yaitu 1. Cold booting. Saat komputer mati, menekan tombol power pada komputer. 2. Warm booting. Komputer sedang menyala biasa dilakukan dengan menekan tombol RIS. CPU terdiri atas 3 komponen penting yaitu Control Unit atau biasa disebut CU, mengendalikan semua hardware. Arithmetic Logicmatic atau biasa disebut ALU, mengolah data logika, mengubah sinyal input menjadi tampilan output. Register, tempat menyimpan kapasitas kecil dengan kecepatan tinggi, berfungsi menyimpan data sementara yang diproses oleh CPU. C. Gerbang logika. Dasar pembentukan elektronik digital berfungsi mengubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika biner 0 dan 1. Gerbang logika pada bilangan 0 dan 1, jenis gerbang logika yaitu 1. OR. Coba lihat gambarnya, bentuknya kayak bulan sabit, terbuka gitu kan? Nah, OR ini hasilnya 1 kalau ada salah satu input yang 1, tapi kalau dua-duanya 0, baru hasilnya 0. 2. NOR. NOR ini kebalikannya OR ya, jadi dia bakal bernilai 1 kalau semua inputannya 0, tapi kalau ada yang 1 aja, hasilnya langsung 0. 3. N. Nih bentuknya aja kayak setengah lingkaran, agak mirip panci kecil gitu. N itu hasilnya 1 kalau semua inputannya 1, jadi kalau salah satu aja 0, hasilnya langsung 0. 4. NAND. Dari namanya aja udah kelihatan, ini kebalikan dari N, jadi NAND hasilnya 0 kalau semua inputannya 1, sisanya 1 semua. Pokoknya tinggal dibalik aja dari N tadi. Nah, sekarang aku mau bahas yang nomor 5 nih. Nomor 5 itu ada XOR. Bentuknya mirip OR, tapi garis tambahan di depan. Keren bukan sih? XOR ini hasilnya 1 kalau input
not. Tugasnya cuma membalik nilai. Kalau inputannya 1, jadi hasilnya 0. Kalau inputannya 0, bisa hasilnya 1. Kayak tombol balik gitu. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Oke, kita lanjut ke gerbang logika. Gambar tersebut menunjukkan rangkaian gabungan beberapa gerbang logika, yaitu gerbang XOR, NAND, dan NOT. Dua inputan utama, yaitu A dan B, masuk ke dua gerbang berbeda. Gerbang XOR menghasilkan keluaran X, sedangkan gerbang NAND menghasilkan keluaran Y. Kedua hasil ini kemudian masuk ke gerbang OR, dan hasil dari OR tersebut dibalik oleh gerbang NOT. Untuk menghasilkan keluaran akhir Z berdasarkan tabel kebenaran, keluaran Z selalu bernilai 1. Untuk semua kombinasi input A dan B, ini menunjukkan bahwa rangkaian tersebut selalu memberikan sinyal logika tinggi, yaitu 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari akhirnya merupakan fungsi logika tetap bernilai 1. Tadi aku yang paling gak ngerti, tapi sekarang sudah mengerti gara-gara nonton video ini. Gimana? Kalian sudah mengerti belum? Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.